Pada soal kali ini, kita akan menentukan data homogenitas dan data normalitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Fanya Sabrina Putri Hamidi dengan NIM 20 11 03 10 01. Yang kedua, Nikade Eka Budi Darmayanti dengan NIM 20 11 03 10 04. Yang ketiga, Niputu Tiana Dewi dengan NIM 20 11 03 10 40. Yang keempat, Nikade Merita dengan NIM 20 11 03 12 15. Untuk mengetahui bagaimana caranya menentukan nilai normalitas dan homogenitas, ayo kita simak videonya. Pada soal 1A, kita akan menentukan nilai normalitasnya. Sebelumnya, siapkan data. Lalu kita pergi ke aplikasi SPSS, klik variable view. Pada kolom NIM kita ketikkan hasil, enter, kelas. Lalu pada kolom desimal kita ubah 2 menjadi 0. Pada kolom label kita buatkan hasil dan kelas. Pada kolom values bagian kelas kita ubah value 1, label dibuatkan pretest eksperimen. Klik add. Selanjutnya value 2 post test eksperimen. Klik add. Selanjutnya value 3 label dibuatkan pretest eksperimen. Klik add. Yang terakhir value 4 label kita buatkan post test eksperimen. Klik add, lalu kita klik OK. Kita pergi ke data view. Pada kolom hasil kita akan buatkan data pertama yang telah disajikan. Kita copy. Pencet Ctrl V. Pada kelas kita buatkan 1 karena data tersebut merupakan data pertama. Selanjutnya kita copy data kedua. Ctrl V, lalu buatkan pada kelas angka 2 karena data tersebut merupakan data kedua. Yang ketiga, copy data 3. Ctrl V, lalu pada kelas kita buatkan angka 3. Selanjutnya kita copy data 4. Pada kelas kita buatkan angka 4. Jika data sudah lengkap, kita pergi ke analis, deskriptif statistik, explore. Pada hasil kita taruh di dependent list, pada kelas kita taruh di factor list. Selanjutnya plot, kita pilih normality dan non, continue, selanjutnya OK.
Selanjutnya kita tunggu data akan keluar. Jika ada tulisan Test of Normality, itu merupakan data normalitasnya. Jadi bisa kita copy dan kita salin ke dalam Microsoft Word atau kita salin ke data yang diuji normalitasnya. Jika diperhatikan, semua data berada di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data normal. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan yaitu mencari data normalitas menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Kolmogorov-Smirnov test. Baik, yang pertama itu kalian siapkan data Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan data Excel, yaitu bakat numerik dan juga hasil belajar. Kemudian kalian juga siapkan yaitu aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kalian itu harus copy paste data tersebut, kemudian alih ke dalam SPSS, kalian paste. Nah, setelah itu kemudian pada variable view-nya itu kita tekan ganti menjadi 0. Pada name-nya kita ganti X dan yang di bawah Y. Kemudian pada label itu kita tulis nama variabelnya, yaitu yang pertama bakat dan yang kedua itu hasil belajar. Nah, kembali ke data view. Sebelum mengetahui nilai signifikasi, kita cari dulu nilai residual dari dua variabel tersebut. Kita ke analyze, kemudian kalian cari dengan baca regression, kemudian tekan linear. Nah, di sini ada bakat dan hasil belajar. Untuk bakat kita masukkan ke dalam dependent dan hasil belajar itu kita masukkan di independence. Kemudian kalian tekan save. Di sini kalian centang unstandardized, kemudian continue, dan kalian klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, berikut adalah residual yang telah kita cari tersebut. Namun, kita hanya mencari residualnya saja, sehingga kita tidak perlu men-save-nya. Oke. Nah, setelah di OK akan muncul kolom tersendiri, yaitu tombol residual untuk mencari nilai signifikasi. Seperti ini. Kita ke variable view, kemudian tekan non-parse test, dan legacy dialog, kemudian ke sampel KS. Sampel KS ini dimaksud dengan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita tekan unstandardized dan kita masukkan ke dalam test variable list. Di sini kalian centang normal. Kalian ketik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah muncul data signifikasinya, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini sudah juga ada keterangan bahwa tes statistiknya itu 0,130, di mana tes distributionnya itu adalah normal. Kemudian kalian juga bisa copy paste ini dan memasukkannya ke dalam data. Sekian penjabaran dari saya, terima kasih.
Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menguji homogenitas suatu data dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama, tentu kita harus memiliki aplikasi SPSS terlebih dahulu. Selanjutnya, tentu kita telah memiliki data yang akan diuji. Nah, data tersebut kita bawa atau kita input ke Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki data pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan juga pretest dan posttest pada kelas kontrol. Nah, selanjutnya saya juga telah memberikan kode 1 untuk posttest eksperimen dan kode 2 untuk posttest kontrol. Kita lanjut ke SPSS. Nah, pada SPSS ini, pada bagian bawah yaitu terdapat data view dan variable view. Kita ke variable view terlebih dahulu. Pada bagian ini kita ketikkan hasil, enter, kemudian bawahnya kita ketik kelas, enter. Kemudian pada bagian desimal ini kita ganti dengan 0 karena data yang saya miliki itu sudah bulat. Kita lihat sini. Nah, ini 87, 86, 89 itu kan nilainya sudah bulat, jadi kita ganti desimalnya menjadi 0 karena tidak ada koma di belakang angkanya. Nah, ini kita juga ganti dengan 0. Kemudian pada bagian label kita ketik hasil belajar siswa. Kemudian pada bagian ini kita ketik kelas. Kemudian pada ini kita ketikkan satu labelnya yaitu post test eksperimen dan kita add. Kemudian kode 2 untuk post test control, add. Kemudian klik OK. Setelah selesai di sini, kita lanjut ke data view. Nah, pada data view ini kita menginput data-data yang ada. Kita input data ini, kita copy paste ke SPSS. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian pada bagian kelas ini kita kopas kode 1 semuanya sampai bawah, Ctrl C, kemudian sini Ctrl V. Nah, pada bawah dari data posttest eksperimen kita copy paste data posttest kontrol sampai 9 data, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Nah, selanjutnya di bawah kode 1 kita copy paste kode 2, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah. Setelah kita menginput baik itu pada posttest eksperimen, kemudian kode 1 dan kode 2, dan ada posttest kontrol juga. Nah, selanjutnya kita ke analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistics. Kemudian pilih explore. Nah, pada bagian explore ini hasil belajar siswa dipindahkan ke dependent list, kemudian kelas dipindah ke factor list. Kemudian kita pilih plots. Karena kita akan menguji homogenitas suatu data, maka kita pilih power estimation. Continue. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, langsung muncul ini. Nah, ini yang kita cari ketika kita menguji homogenitas suatu data, yaitu test of homogeneity of variance. Nah, kita lihat signya. Bagaimana cara menyimpulkan suatu data ini sudah homogen atau tidak. Nah, ada teori yaitu apabila nilai signifikasinya atau sig lebih dari 0,05 maka dapat diambil sebuah keputusan yaitu data memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, kita lihat apakah datanya. Nah, ini kita lihat signya yaitu
0,195. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa data yang saya uji ini sudah homogen. Bagaimana mudah tidak cara untuk menguji homogenitas suatu data? Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Nah, kita akan mencari normalitas dan homogenitas. Yang pertama, kita menyediakan data. Berikut data yang sudah saya sediakan. Ada IPA dan IPS, baik itu esai maupun objektif. Cara mencarinya dengan menggunakan SPSS. Kita klik. Jika tampilan sudah seperti ini, maka nomor 1 saya gunakan dengan X. Nomor 2 saya gunakan dengan Y. Nah, di desimal ini gunakan dengan angka 0. Di bagian label kita gunakan dengan hasil. Dan di bawahnya kelas. Jika sudah seperti ini, di volume itu ada titik 3 di bagian 0. Kita klik, yang kita gunakan dengan angka 1. Di label kita gunakan esai IPA. ADD. Yang kedua kita gunakan dengan objektif IPA. ADD kembali, kita bertiga gunakan dengan esai IPS. ADD nomor 4 kita gunakan dengan objektif IPS. Jika tampilan sudah seperti ini, maka kita klik dengan OK. Berikut tampilan yang sudah kita isi nama tersebut. Lalu kita mengklik data view di bagian kiri bawah. Jika tampilan sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan data yang sudah disediakan. Yang pertama dengan IPA, esai IPA. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Gunakan kode 1 di Y tersebut. 111. Di nomor 10 ini, kita kembali mencari data objektif IPA. Kita copy. Gunakan dengan kode 2.
Di nomor 19, kita lagi kembali ke esai IPS. Copy. Kita paste di sini. Gunakan dengan kode 3. Di nomor 28 ini, kita gunakan dengan objektif IPS. Kita copy. Paste. Kita gunakan dengan kode 4. Nah, jika sudah, pastikan data yang kita copy itu benar. Jika sudah, maka kliklah analisis. Di bagian nomor 2, deskripsi statistik. Ya. Di nomor 3, explore. Di hasil kita pindahkan di sini. Dan kelas kita pindahkan di sini. Jika tampilan sudah seperti ini, maka kliklah plot. Yang pertama kita akan mencari data normalitas, maka kliklah normalitas plot with this. Tampilan akan seperti ini. Jika sudah benar, maka kliklah continue. Oke, kita tunggu. Carilah data normality. Nah, berikut datanya. Jika sudah tampilan seperti ini, maka kita copy. Copy. Kita letakkan di sini, di Word. Jika tampilannya seperti ini, maka agar rapi kita rapikan. Ya. Yang kedua, kita mencari data homogenitasnya. Jadi kita kembali ke SPSS. Tampilan akan seperti ini dan kita klik kembali analisis. Deskripsi statistik. Explore. Plot. Karena mencari data homogenitas, janganlah dicentang di normality plot with this. Di bagian spread versus level with Leavenworth test, maka kita klik dengan power estimation dan klik continue. Oke. Kita tunggu. Inilah datanya. Kita copy dan spasi. Nah, berikut data yang sudah kita cari. Karena yang dicari adalah normalitas dan homogenitas. Berikut data normalitas dan ini homogenitasnya. Jadi selesai. Terima kasih.